Organisasi Bulan Sabit Merah Palestina atau PRCS membagikan rekaman audio yang memilukan. Pasalnya, audio itu merekam saat seorang gadis 15 tahun meminta tolong pada petugas PRCS lantaran ia dikepung tank Zionis. Diketahui gadis tersebut bernama Layan Hamadan. Di awal percakapan, Layan langsung mengatakan bahwa para tentara Israel melayangkan tembakan ke arahnya. Layan mengatakan bahwa tank Zionis berada di dekat mobil yang ia tumpangi. Namun saat petugas tengah menanyakan keberadaannya, tiba-tiba Layan berteriak keras. Kemudian teriakan itu disusul dengan suara rentetan tembakan. Menurut laporan, Layan dan 6 orang lainnya yakni ibu, paman, dan saudaranya terbunuh dalam insiden itu. Sedangkan Hind Rajab, sang adik, diketahui terperangkap di dalam mobil yang dikelilingi tank dan tentara Israel. Rupanya Hind juga sempat menghubungi kembali PRCS dan meminta agar segera diselamatkan. Sekira pukul 18.00 waktu setempat, kru ambulans PRCS sampai ke lokasi dekat SPBU Fares di Gaza, tempat Hind terjebak di kendaraannya. Namun sejak saat itu, PRCS kehilangan kontak dengan kru ambulans yang terjun langsung ke lokasi. Halo. الو مرحبا عمو. انت مش حاجة تدخ علينا. الو مرحبا. ايوه تدخ علينا. انت بابا جنبي. انتوا متخبيين؟ في السيارة احنا جنبينا الدبابة. انتوا جوا السيارة؟ الو الو. Israel diduga telah melakukan kebohongan terkait terowongan Hamas. Kali ini terowongan yang dimaksud adalah yang terletak di bawah pemakaman Bani Suhela dekat Khan Yunis. Hal ini terkuak seusai media Amerika Serikat mengungkapnya lewat liputan investigasi. Dikutip dari Tribun News disebutkan Israel telah melakukan penghancuran di situs pemakaman tersebut hingga merusak 16 kuburan. Sebelumnya, IDF juga merilis video hancurnya pemakaman Bani Suhela itu. Pihaknya mengungkap terdapat terowongan sedalam 65 kaki dan panjangnya 1,5 mil di bawah pemakaman tersebut. Namun saat liputan investigasi, media Amerika Serikat itu tak diperkenankan memasuki terowongan yang diklaim Israel itu. Investigasi itu lantas tak menunjukkan bukti adanya sistem terowongan yang diklaim Israel berada di bawah lokasi pemakaman. Militer Zionis malah merilis rekaman drone yang menunjukkan 2 terowongan lain di dekat pemakaman tersebut. Masyarakat Bulan Sabit Merah Palestina atau PRCS mengatakan mereka kehilangan kontak dengan tim paramedis yang pergi untuk menyelamatkan gadis berusia 6 tahun di Gaza. Menilik unggahan PRCS di X, mereka menyebut nasib para kru ambulansnya masih belum diketahui. Dikutip dari Tribun News, pengiriman tim paramedis itu untuk menyelamatkan gadis bernama Hind Rajab pada Senin 29 Januari 2024. Diketahui Hind terjebak di dalam mobil yang terkepung oleh tank dan pasukan Zionis. Hind dikabarkan berada di dalam mobil bersama keluarganya, namun nasib naas menimpa ibu, paman, dan saudara-saudaranya. Keluarga Hind terbunuh oleh tembakan dari tank pasukan Israel. Gadis kecil itu dilaporkan terjebak di dalam kendaraan yang ada di area SPBU Fares di kota Gaza. Hind adalah satu-satunya yang selamat dalam serangan tersebut. Dikabarkan, Hind bertahan selama berjam-jam dan menghubungi PRCS untuk meminta bantuan. Kemudian sekira pukul 18.00 waktu setempat, tim paramedis PRCS mencapai lokasi tempat Hind berada. Namun di saat itu pula, PRCS kehilangan kontak dengan kru paramedis mereka. Hingga saat ini, nasib Hind dan kru ambulans PRCS itu masih belum diketahui. الو مرحبا. ايوه تدخ علينا. انت بابا جنبي. انتوا متخبيين؟ في السيارة احنا جنبينا الدبابة. انتوا جوا السيارة؟ يعني يوم ما انحط في موقف زي هيك حدا بستنجد فيك وانت ما مش قادر تسوي له ولا اشي، وعم لحقتش اعرف شو اسمها بالاول مع بين ما عرفنا من هند انه اسمها ليان، فالاشي نفسيا يعني محبط، يعني نفسيتي انا في الحضيض صارت صراحة. ولكن للأسف هناك فقدنا بعد ما طلعت سيارة الإسعاف فقدنا التواصل مع طواقمنا نهائيا، ولا VHF جهاز لاسلكي ولا أي مكالمة جوال، وبنفس الوقت
إحنا كمان فقدنا الاتصال مع هند. Perlawanan Islam di Lebanon yakni Hizbullah terus berupaya untuk meningkatkan dukungannya bagi rakyat Palestina yang dilanda perang. Hizbullah terus melakukan serangan ke lokasi-lokasi pendudukan Israel di dekat perbatasan Lebanon. Dikutip dari Al-Manar pada Selasa 30 Januari 2024, Hizbullah menargetkan sebuah pertemuan tentara Israel di area situs Hadab Yarin. Serangan rudal itu diluncurkan pada pukul 11.35 waktu setempat. Kemudian, penembak jitu Hizbullah juga menyerang peralatan spionase di seberang desa Al-Wazani. Tak berhenti di situ saja, Hizbullah kembali menyerang pertemuan tentara Zionis di Hadab Aita. Sementara itu, Israel melanjutkan agresinya di desa-desa selatan. Mereka meluncurkan serangan artileri ke Tel Harfa, Al-Jebain, Yarin, Dairah, dan Nakhura, serta serangan udara ke Mais Al-Jabal dan Aita Al-Shab. Spanyol mengumumkan bahwa negaranya tak akan menangguhkan pendanaan untuk UNRWA di Gaza. Hal itu dilakukan lantaran menurut Spanyol, bantuan tersebut sangat dibutuhkan warga Gaza yang tengah dilanda perang. Pernyataan itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Spanyol José Manuel Álvarez baru-baru ini. Dikutip dari Tribun News, sikap Spanyol ini berbanding terbalik dengan kebanyakan negara barat. Seperti diketahui, sejumlah negara barat memilih untuk menghentikan pendanaan mereka untuk badan pengungsi Palestina itu. Amerika Serikat, Kanada, Inggris, Jerman, Prancis, Jepang, Australia, Belanda, dan Austria termasuk di antara kelompok negara-negara barat yang memotong pendanaan. Menlu Spanyol mengumumkan pada 29 Januari 2024 bahwa Madrid akan terus mendukung UNRWA. Mereka bak tak peduli dengan klaim Israel yang menuding staf UNRWA terafiliasi dengan Hamas dan Jihad Islam Palestina. Alvarez menggambarkan UNRWA sebagai hal yang sangat diperlukan. Ia mencatat bahwa dukungan keuangan yang diberikan berkontribusi untuk meringankan situasi kemanusiaan yang buruk di jalur Gaza. Vamos a seguir apoyando los servicios básicos, como el agua potable y la energía en Líbano, como lo hacemos en otros países en los que estamos presentes. También hemos triplicado la ayuda a Palestina, alcanzando casi 50 millones de euros, incluido nuestro apoyo a un órgano indispensable, como es la Agencia de Naciones Unidas, UNRWA, para poder aliviar la tremenda situación humanitaria en Gaza. No modificaremos nuestra relación con UNRWA, aunque seguimos de cerca la investigación interna y el resultado que pueda arrojar por los actos de en torno a una decena de personas de los 30.000 trabajadores de UNRWA. Nuestro apoyo al desarrollo y la prosperidad de Oriente Medio es firme. Nuestra cooperación no sería posible sin el trabajo de nuestros cooperantes, a los que seguiremos apoyando y dando respuesta a sus necesidades. El Estatuto de las Personas Cooperantes, tan esperado por todos los españoles, promoverá una carrera atractiva y estamos ya trabajando en ellos. Amerika Serikat telah meminta Badan Pengungsi untuk Palestina atau UNRWA melakukan perubahan mendasar. Perubahan itu harus dilakukan UNRWA sebelum mereka melanjutkan pendanaan yang dihentikan. Seperti diketahui, pendanaan untuk UNRWA terhenti lantaran adanya isu staf badan tersebut terafiliasi Hamas. Dikutip dari Tribun News, Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB Linda Thomas-Greenfield menyambut baik penyelidikan PBB atas tuduhan tersebut. Pihaknya ingin melihat bagaimana UNRWA beroperasi di Gaza. Selain itu, mereka juga ingin memastikan bahwa staf yang dituding melakukan tindakan kriminal segera dimintai pertanggungjawaban. Sebagai informasi, pada 26 Januari 2024 lalu, sebuah tuduhan dilayangkan pada sejumlah staf UNRWA. Sebuah dokumen intelijen Israel menuduh sekira 190 pegawai UNRWA, termasuk guru, merangkap sebagai militan Hamas atau Jihad Islam. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.